Pernahkah Anda berdiri di depan ruko sendiri, menatap jalanan yang ramai, namun tak satu pun orang menoleh ke arah toko Anda? Sementara itu, tepat di sebelah atau di seberang sana, toko pesaing tampak begitu riuh oleh antrian pembeli yang datang silih berganti tanpa henti. Melihat pemandangan itu tentu menyakitkan, namun disinilah titik balik Anda harus dimulai. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, tempat kita membedah strategi bisnis dan keuangan dengan cara yang jujur, tajam, dan tentunya mudah dipahami oleh siapa saja. Banyak orang mengira jualan supi itu hanyalah masalah nasib atau sekadar lokasi yang kurang beruntung. Padahal, seringkali ada lubang bocor dalam strategi yang tidak kita sadari, yang membuat calon pelanggan merasa enggan untuk sekadar mampir, apalagi bertransaksi. Hari ini, kita akan melakukan operasi besar terhadap bisnis Anda melalui 5 bab pembahasan yang sangat krusial. Kita tidak hanya akan mencari tahu apa yang salah, tetapi juga menentukan langkah finansial yang paling cerdas untuk menyelamatkan masa depan usaha Anda. Apakah Anda harus bertahan dengan cara baru, atau justru sudah saatnya mencari tempat yang lebih menjanjikan? Mari kita buka rahasianya satu persatu, agar ruko Anda tidak lagi menjadi penonton di tengah keramaian pasar. 1. Diagnosa. Mengapa mereka ramai dan kita tidak? Bayangkan, Anda adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus di toko Anda sendiri. Langkah pertama bukanlah mengeluh, melainkan melihat dengan jujur apa yang sebenarnya dirasakan oleh pelanggan saat pertama kali melintas di depan ruko Anda. Sekarang, coba perhatikan ruko tetangga yang selalu ramai itu tanpa rasa iri sedikit pun. Amati hal kecil apa yang mereka tawarkan, apakah itu keramahan pelayanannya atau sekadar tata letak barang yang jauh lebih rapi dan menarik dipandang. Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk visual yang secara alami akan mendekat ke tempat yang terasa terang dan bersih. Jika toko Anda terasa redup atau pengap dibandingkan toko sebelah, secara psikologis orang akan ragu untuk sekadar mampir, apalagi berbelanja. Seringkali, pelanggan bukan hanya membeli barangnya, melainkan membeli kenyamanan dan pengalaman saat mereka bertransaksi. Evaluasi kembali, apakah cara Anda menyapa pelanggan sudah membuat mereka merasa dihargai atau justru membuat mereka merasa tidak nyaman. Terakhir, teliti kembali apakah produk yang Anda pajang masih sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh orang-orang di lingkungan tersebut. Jangan sampai Anda bersikeras menjual sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi, sementara selera pasar di sekitar ruko Anda sudah berubah total. 2. Memperbaiki magnet toko, produk, dan harga. Fokus utama kita sekarang adalah mengubah produk dan harga menjadi magnet yang mampu menarik orang dari kejauhan. Anda harus memastikan bahwa ruko Anda menyediakan barang-barang yang cepat berputar atau fast moving goods, agar stok tidak mengendap terlalu lama di rak. Kecepatan perputaran barang ini sangat krusial untuk menjaga kesehatan arus kas bisnis Anda setiap harinya. Jangan ragu untuk melakukan riset kecil-kecilan mengenai harga yang dipasang oleh kompetitor di sekitar lokasi jualan Anda. Jika harga yang Anda tawarkan terlalu tinggi tanpa adanya nilai tambah yang jelas, maka pelanggan secara otomatis akan memilih toko lain yang lebih ekonomis. Kesesuaian harga dengan daya beli masyarakat setempat adalah fondasi awal agar ruko Anda kembali dilirik. Terapkanlah strategi produk pancingan dengan menjual 1 atau 2 barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan harga yang sangat bersaing, bahkan meski untungnya tipis. Hal ini dilakukan sengaja untuk memecah keheningan toko dan menciptakan kesan bahwa ruko Anda adalah tempat yang murah. Ingat, keramaian biasanya akan memancing orang lain untuk ikut datang karena rasa penasaran yang tinggi. Begitu pengunjung sudah berada di dalam toko, gunakan teknik penawaran yang ramah untuk memperkenalkan produk-produk lain yang memiliki margin keuntungan lebih besar. Transaksi pertama adalah pintu masuk utama untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan baru tersebut. Pastikan mereka pulang dengan membawa barang yang mereka butuhkan serta kesan positif terhadap pelayanan Anda.
Terakhir, pastikan Anda selalu memperbaharui jenis produk yang dijual agar selalu selaras dengan kebutuhan dan tren terbaru yang sedang berkembang di masyarakat. Jangan sampai Anda terus menyimpan stok lama yang sudah tidak diminati, sementara selera pasar sudah berpindah ke hal lain. Fleksibilitas dalam menyediakan stok barang akan membuat toko Anda dianggap sebagai tempat yang selalu lengkap dan terpercaya. 3. Wajah ruko dan digital presence. Tampilan fisik ruko adalah pintu gerbang pertama yang menentukan apakah orang akan mampir atau justru menjauh. Pastikan pencahayaan toko Anda terang benderang, karena secara psikologis, manusia akan merasa lebih aman dan tertarik memasuki tempat yang cahayanya menonjol dibandingkan ruko yang tampak redup. Kebersihan area depan ruko, mulai dari lantai hingga spanduk yang tidak kusam, mencerminkan kualitas barang yang Anda jual di dalam. Hindari menumpuk kardus bekas atau barang rongsokan di depan pintu, agar akses pembeli terasa lega dan mengundang siapapun untuk masuk tanpa rasa sungkan. Di zaman sekarang, ruko Anda harus terlihat di layar ponsel sebelum bisa dikunjungi secara fisik oleh pelanggan. Pastikan titik lokasi ruko Anda sudah terdaftar secara akurat di Google Maps, agar orang-orang yang sedang mencari produk terkait di sekitar lokasi bisa dengan mudah menemukan alamat Anda. Testimoni digital adalah nyawa baru bagi bisnis konvensional, karena pembeli masa kini sangat mengandalkan ulasan bintang 5 dari orang lain. Ajaklah pelanggan setia untuk memberikan ulasan positif di profil bisnis Anda, guna membangun reputasi dan rasa percaya bagi calon pembeli yang baru pertama kali ingin mampir. Manfaatkan media sosial untuk menunjukkan aktivitas di ruko, seperti saat stok baru datang atau saat melayani pelanggan dengan ramah. Kehadiran digital yang aktif membuat ruko Anda terasa hidup dan memberikan alasan kuat bagi calon pelanggan untuk memilih toko Anda dibandingkan kompetitor yang tampak pasif di dunia maya. 4. Hitung-hitungan dapur. Kapan harus cut loss? Kita harus mulai berani membuka catatan keuangan dan melihat angka-angka di sana dengan jujur, tanpa menutup-nutupi kenyataan. Jangan hanya mengandalkan perasaan bahwa toko akan ramai besok, tetapi pastikan data menunjukkan ada kemajuan yang nyata dari bulan ke bulan. Hitunglah seluruh biaya operasional mulai dari sewa ruko, listrik, hingga gaji karyawan. Lalu bandingkan dengan keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke kantong. Jika setiap bulan pengeluaran Anda justru lebih besar daripada pemasukan, itu adalah sinyal merah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Berikan batas waktu evaluasi yang jelas, biasanya antara 6 hingga 12 bulan, untuk melihat apakah ada tren kenaikan omset yang konsisten. Jika dalam periode tersebut grafik penjualan tetap datar atau bahkan menurun meski sudah berbagai upaya dilakukan, saatnya Anda berpikir lebih realistis. Hindari jebakan emosional yang membuat Anda merasa sayang untuk pergi hanya karena sudah mengeluarkan banyak modal di tempat tersebut. Secara finansial, uang yang sudah keluar tidak bisa kembali. Namun, Anda bisa menghentikan kerugian lebih besar dengan tidak memaksakan diri bertahan di lokasi yang salah. Analisis apakah ruko Anda saat ini masih menjadi aset yang sehat atau justru menjadi lubang bocor yang terus menguras tabungan Anda setiap hari. Mengenali kapan harus berhenti adalah strategi keuangan yang sangat cerdas untuk menyelamatkan sisa modal yang masih Anda miliki. 5. Keputusan besar, pindah atau bertahan. Memutuskan untuk bertahan adalah pilihan bijak jika masalah utama ruko Anda ternyata bersumber dari faktor internal yang masih bisa diperbaiki sendiri. Lakukanlah perubahan pada cara pelayanan, tata letak barang, atau intensitas promosi digital sebelum Anda benar-benar menyerah pada lokasi yang sekarang. Sebaliknya, pindah ruko bukanlah sebuah kegagalan, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan aset dan modal Anda dari lokasi yang sudah tidak produktif. Jika akses jalan tertutup permanen atau karakter lingkungan sekitar sudah berubah total, maka pindah adalah satu-satunya jalan keluar yang paling logis secara finansial. Saat memutuskan untuk mencari lokasi baru, pastikan Anda berada tepat di jalur yang sering dilalui oleh target pasar Anda agar tidak perlu membuang banyak biaya untuk promosi awal. Carilah tempat di mana pembeli Anda sudah berkumpul sehingga ruko baru Anda bisa langsung mendapatkan trafik pengunjung tanpa harus menunggu terlalu lama. Kesimpulannya, kesuksesan bisnis bukan ditentukan oleh seberapa lama Anda mampu bertahan di satu titik, melainkan seberapa cepat Anda beradaptasi dengan perubahan pasar.
Jangan biarkan ego atau kenangan manis di ruko lama menghalangi Anda untuk mengambil keputusan finansial yang jauh lebih sehat dan menguntungkan di masa depan. Ingatlah bahwa setiap langkah besar, baik itu merenovasi cara jualan maupun melakukan relokasi, harus selalu didasarkan pada perhitungan angka yang matang di atas kertas. Beranilah mengambil tindakan nyata hari ini agar ruko Anda tidak lagi sepi dan bisnis Anda bisa kembali berkibar dengan omset yang Anda harapkan.